Ya baik, selamat malam buat teman-temanku semua, salam pengadaan. Di malam hari ini saya ingin menyampaikan satu kasus ya, kasus ini disampaikan oleh PPK langsung kepada saya, ini berkaitan dengan adanya pemberi sewa yang mencabut ya perjanjiannya kepada pemenang pada saat PPK akan menerbitkan SPBJ. Pertanyaan PPK simpel, apakah PPK ini menganggap ya si pemenang ini tidak memiliki alat karena alatnya sudah dicabut dari perjanjian ataukah bagaimana menyikapi terhadap ketentuan atau terhadap kasus ini? Ya, jadi ini memang pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya teman-temanku semua. Marilah kita sebelum memutuskan apakah PPK akan menolak penetapan pemenang dari Pokja dan tidak akan menerbitkan SPJ atau tetap menerima peserta ini sebagai pemenang diterbitkan SPJ, mari kita lihat dulu dari sisi ketentuan dimulai dari proses evaluasi. Yang pertama adalah di dalam IKP ada dua ya ketentuan yang menyatakan peserta tidak boleh menyampaikan dokumen tidak benar dan atau keterangan tidak benar untuk memenuhi persyaratan di dalam dokumen pemilihan. Itu ada di ketentuan pelanggaran pengadaan barang jasa dan peserta atau penyedia yang dikenakan daftar hitam. Selanjutnya kita masuk kepada ketentuan proses evaluasinya. Nah, karena di awal adalah kasusnya terhadap alat yang disewa, maka kita masuk ke dalam evaluasi terhadap alat yang disewa. Nah, di sana ada ketentuan peserta menyampaikan surat perjanjian sewa alat. Nah, pada proses evaluasi, ya tentu kita akan melihat adanya tahapan-tahapan klarifikasi. Nah, di sini untuk melihat dari sisi ketentuan IKP pelanggaran terhadap pengadaan barang jasa ataupun peserta yang kena daftar hitam, maka Pokja Pemilihan tentu akan melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran alatnya kepada direktur, ya, artinya peserta. Nah, dalam hal misalkan direktur sudah menyampaikan keterangan yang dianggap benar ya, jadi dianggap benar ya artinya kita nggak meyakinkan apakah itu benar tidak, itu nanti ada pembuktiannya. Nah, anggap saja sudah ada benar, peserta sudah menyampaikan dokumennya itu benar, berarti sudah memenuhi syarat untuk klarifikasi terhadap dokumen peralatannya. Yang selanjutnya adalah sewa perjanjian. Nah, kita tahu bersama bahwa sewa perjanjian ini dilakukan klarifikasi untuk meyakinkan keabsahan apakah di dalam hal ini antara pihak pertama penyewa, direktur ya peserta dan pihak kedua pemberi sewa ini sudah melakukan perjanjian atau tidak. Nah, bila mana misalkan pada saat klarifikasi ternyata si pihak dua pemberi sewa ini menyatakan benar, maka tentu sudah memenuhi syarat. Mari kita masuk ke dalam kondisi tadi. Nah, apabila misalkan dalam hal ini tiba-tiba si pemberi sewa ya menyatakan mencabut perjanjiannya kepada pemenang, maka PPK ini harus melihat dulu berita acara hasil pemilihan. Apakah yang saya sampaikan tadi sudah dilaksanakan oleh Pokja atau tidak? Sehingga apa? Apabila ini sudah dilaksanakan maka murni bukan kesalahan dari pemenang. Ya, pemenang ya sekarang karena saya membahasnya SPBJ ya. Nah, maka dari itu apapun yang disampaikan oleh pemberi sewa dengan mencabut perjanjiannya itu tentu sudah melukai dari surat sewa perjanjian yang sudah disepakati pada saat proses klarifikasi antara Pokja dan pemberi sewa yang melakukan klarifikasi terhadap keabsahan surat sewanya. Yaitu kita melihat dari sisi pasal 5-nya ada namanya sisi ketentuan pembatalan. Di dalam pembatalan itu ada ketentuan-ketentuan yang salah satunya adalah sewa ini menjadi batal apabila peserta tidak menjadi pemenang. Sehingga apa? Sehingga pembatalan yang terjadi pada saat peserta ini sudah jadi menang tentu tidak memenuhi syarat. Sehingga apa? Tentu dalam hal ini peserta ini tidak bisa disalahkan karena sudah menyampaikan keterangannya benar juga sudah kepada Pokja. Dilakukan eh, klarifikasi terhadap keabsahan surat sewa sudah. Jadi di sini PPK tetap menerbitkan SPBJ dan selanjutnya menandatangani kontrak sesuai dengan substansi yang ada dalam berita acara hasil pemilihan yang sudah dilampirkan dokumen penawaran pemilihan dan berita acara. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana nanti pada saat kontrak peserta ini atau mungkin penyedia ini tentu tidak memiliki alat karena si pemberi sewa tadi sudah mencabut perjanjiannya, entah itu diterima atau tidak, yang jelas si pemberi sewa sudah mencabut perjanjian sewa alatnya kepada si pemenang pada saat SPJ tersebut. Maka disinilah yang namanya PPK mengendalikan penawaran yang tidak menjadi kesalahan oleh dari peserta pada saat itu. Nah, di sini selama itu sudah dilakukan proses evaluasi, klarifikasi dan memenuhi syarat, maka dengan tidak adanya ya
alat yang tadi yang sudah ada dalam perjanjian tersebut, maka PPK dapat saja meminta pergantian alat kepada penyedia ya, peserta kontrak sesuai dengan spesifikasi alat yang dibutuhkan. Nah, jadi itu teman-teman ya. Kita harus melihat dari kajian-kajian ya, tentu untuk memutuskan hal ini jangan sampai kita merugikan dari salah satu pihak ya. Apabila misalkan ada mens reanya di sini, baik itu misalkan si ada permainan antara pemenang dengan pemenang dua, sehingga pemenang dua ini masuk menjadi pemenang pertama pada saat mau CPJ dan diterbitkan, maka tentu ya kedua-duanya kena blacklist ya, kalau itu bisa dibuktikan. Tapi kalau ini murni bukan kesalahan peserta ya, pada saat proses evaluasi dia sudah menyampaikan semua kewajibannya, maka yang di sini tidak ada yang namanya penolakan penetapan pemenang selama panitia pemilihan sudah melakukan klarifikasi pada saat proses pemilihan. Itu yang disampaikan kepada teman-teman semua. Salam pengadaan.